asing terhadap perekonomian kita? Ya, tentu hal itu bisa berpengaruh karena kan saat ini yang menjadi kekhawatiran investor asing adalah kebijakan fiskal Pak Prabowo itu ke depan seperti apa. Ya memang dari beberapa langkah seperti misalnya penunjukan Bu Sri Mulyani sebagai Menkeu melanjutkan yang sebelumnya. Ya, selain itu juga dengan APBN 2025 yang hanya target defisitnya 2,5% terhadap GDP. Tapi pertanyaannya adalah apakah disiplinan fiskal itu akan sesuai dengan janji-janjinya atau ternyata praktiknya dipenuhi dengan kebijakan populis yang lebih berisiko terhadap kebijakan fiskal kita. Karena kalau dari perhitungan saya, ya, hingga saat ini kemungkinan defisit fiskal kita itu sudah mencapai minus 2,9% terhadap GDP, mendekati batas minus 3%. Dan kalau kebijakan belanjanya itu tidak direm dan ditambah terus, maka bukan tidak mungkin tahun 2024 ini kita akan mendapatkan kejutan fiskal yang cukup buruk. Baik. Gitu. Dan mungkin sepertinya itu yang investor asing coba untuk antisipasi juga. Baik, kita akan beralih ke Pak Emil. Pak Emil, tadi kita sudah mendengar yang disampaikan Pak Lionel. Kalau Anda sendiri seperti apa optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tengah daya beli yang mungkin belum terlalu membaik jelang akhir tahun ini masih bisa menyentuh 5%? Ya, jika untuk melihat tahun ini 5%, rasanya kami masih optimis bahwa angka tersebut bisa tercapai. Memang atribusi dari pertumbuhan ini kan datang tidak hanya dari komponen konsumsi misalkan, karena dalam GDP itu sendiri ada komponen konsumsi, kemudian investasi, kemudian belanja pemerintah dan juga ekspor dan impor ya dinetkan seperti apa. Memang kalau kita lihat daya beli konsumen, terutama masyarakat kelas menengah dan menengah bawah memang sedang tertekan. Dan ini menurut kami perlu harus diadres oleh pemerintahan baru, di mana konsumsi itu sendiri merupakan bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 55% itu komponen konsumsi yang berkontribusi. Jadi jangan sampai konsumsi masyarakat menengah atau bawah ini melemah, tidak bertumbuh setiap tahun. Namun tentu perlu diingat juga bahwa komponen lain dari GDP ya, ada investasi dan kemudian ekspor impor, ini kami lihat sementara waktu ini masih bisa menopang. Jadi di tahun 2024 kita sudah lihat data dari kuartal 1, kuartal 2 itu cukup baik, di mana terutama komponen ekspor ya, itu berperan dengan baik. Memang konsumsi masih relatively lemah, ini yang menjadi PR pemerintahan baru, perlu diadres. Tapi kami melihat angka 5% itu sendiri masih bisa dicapai baik di kuartal 3 ini maupun full year 2024, mengingat komponen selain konsumsi itu masih cukup kuat. Belum lagi kalau kita lihat regional, ada beberapa pulau, beberapa provinsi seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan Maluku, di mana angka pertumbuhan itu memang di atas, cukup jauh di atas rata nasional. Jadi memang kemerataan dari pertumbuhan inilah yang masih menjadi PR pemerintahan baru. Namun bukan berarti bahwa secara agregat 5% kami nilai itu masih sangat mungkin dicapai. Bahkan jika tadi Pak Liano sampaikan terkait dengan kebijakan fiskal ke depannya, apakah akan lebih agresif? Kalau lebih agresif, ada peluang bahwa pertumbuhan kita bisa ikut terdorong oleh belanja pemerintah. Sehingga tahun depan kami masih punya optimisme untuk di tahun depan angkanya seharusnya bisa tetap di atas 5%. Baik, di pekan ini kita juga masih menunggu data inflasi Indonesia. Anda sendiri melihat apakah deflasi kita masih akan berlanjut? Deflasi sendiri menurut kami menjadi fenomena yang cukup jarang sebenarnya terjadi di Indonesia. Tapi yang kami perlu luruskan ya terkait dengan deflasi, memang sebagian dari deflasi yang terjadi sekitar 4 bulan belakangan itu diatribusikan oleh penurunan harga pangan. Karena memang mayoritas tanaman pertanian itu sudah mencapai masa panen raya. Berkebalikan dengan situasi di kuartal 1 tahun ini, itu di mana kita terdampak oleh El Nino, kemudian stok pangan kita dalam kondisi yang waktu itu cukup terbatas, sehingga inflasi pangan itu tinggi sekali di kuartal 1. Namun kuartal 2 dan kuartal 3 kemarin, itu kita lihat normalisasi harga pangan sedang terjadi, sehingga deflasi itu terjadi pada komponen inflasi umum. Yang mana itu kalau kami lihat atribusinya itu lebih disebabkan oleh deflasi pada komponen makanan bergejolak. Apakah ke depan deflasi ini akan berlanjut? Kalaupun berlanjut, kami lihat ini masih pengaruh dari deflasi komponen pangan,
Sedangkan inflasi inti sendiri, itu yang lebih mencerminkan aktivitas ekonomi, itu kami lihat masih akan cukup stabil di sekitar 2% untuk di bulan ini. Memang masih di bawah target BI ya, target BI untuk inflasi itu sendiri di 2,5% untuk tahun depan. Sehingga kami lihat terkait dengan suku bunga sebenarnya secara domestik itu lebih membutuhkan pemotongan suku bunga karena tren inflasi menurun dan bahkan terjadi deflasi di komponen pangan. Baik, apabila memang pangan ini menjadi faktor utama penyebab deflasi, kita tahu program dari Kabinet Merah Putih ini adalah terkait dengan sektor pangan juga, makan bergizi gratis begitu. Apakah menurut Anda ini akan memberikan efek kepada inflasi kita dalam beberapa bulan ke depan? Ya, terkait dengan program pemerintah yang terkait dengan makan siang bergizi, ini perlu dieksekusi secara berhati-hati karena jika ada mismanagement, ini supply dan demand, permintaan dan penawaran pangan antar daerah ini bisa mengalami perubahan yang berdampak pada harga, baik itu nanti terjadi inflasi ataupun deflasi. Namun kami optimis karena kita sudah melihat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir, itu kinerja tim pengendali inflasi daerah yang ada komponen Bank Indonesia, kemudian komponen pemerintah, dan juga Pemda di dalamnya, itu cukup efektif dalam menjaga supply dan demand pangan antar wilayah, saling memenuhi kebutuhan antar wilayah, sehingga jika nanti ada program besar ke depan yang disebutkan akan dimulai pada 2 Januari tahun depan, ini kami lihat dengan resources pemerintah, dengan pengalaman pemerintah mengendalikan inflasi melalui TPID, kami lihat ada optimisme bahwa inflasi tetap bisa terjaga stabil. Terlebih program ini kan juga dimulai secara bertahap ya, secara gradual, tidak serta-merta serentak langsung 100% capacity. Tentu gradual ini juga penting untuk menjaga agar harga-harga pangan tetap terkendali. Baik, kita beralih lagi ke Pak Lionel. Anda sendiri melihat seperti apa akhirnya angka deflasi atau inflasi ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan moneter Bank Indonesia hingga akhir tahun? Oke, kalau terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, saat ini mungkin Bank Indonesia tidak akan terlalu khawatir dengan data inflasi. Karena kalau dari target inflasi Bank Indonesia, posisi inflasi kita saat ini berada di batas bawah ya, dari target moneter BI. Sehingga bagi BI, mereka mempunyai alasan yang kuat untuk memangkas suku bunga bila hanya mempertimbangkan faktor dalam negeri saja. Ya, mungkin yang jadi masalah adalah tetap bagi BI faktor rupiah ini menjadi faktor penentu dari kebijakan moneter ke depan. Ya, saat ini BI bisa mengesampingkan inflasi dan berfokus pada stabilisasi rupiah, apalagi di tengah dengan ketidakpastian global dan juga dari arus capital flow yang dalam kira-kira 3 minggu terakhir ini berbalik dari inflow menjadi outflow, seperti itu. Baik.